Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian kita bisa maksimal dalam taat kepadanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, dan sampai pula kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, sehingga juga kita berharap kepada Allah mudah-mudahan di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Al-Kabair, yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang satu buah dosa besar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab ini dihimpun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dengan sangat sistematis dan luar biasa, ya, memberikan peringatan kepada kita untuk kita betul-betul waspada dan menjauhi sikap-sikap atau dosa-dosa yang membuat kita justru malah mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perbuatan atau berbuat dosa, berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kita bisa berbuat dusta kepada Allah dan Rasulnya? Nah, insya Allah kita akan bahas detail dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dimulai dari saya akan sampaikan satu buah surat di satu buah ayat, ya, dari surah Az-Zumar ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Dan pada hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, mukanya menjadi hitam, menghitam wajahnya, dan berupa yang sangat-sangat tidak baik, tidak bagus, jelek, dan lain sebagainya. Al-Imam Al-Hasan, ya, dalam mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan jika kami mau kami pasti melakukan, dan kami tidak mau kami pun melaksanakan atau melakukan tidak. Artinya jika kami mau kami akan melakukan, ya, jika kami tidak mau kami juga tidak akan melakukan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Jauzi pernah menyampaikan mensikapi ayat ini bahwa sekelompok ulama berpendapat bahwa berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulnya merupakan perbuatan yang kufur. Perbuatan kufur mengeluarkan pelakunya daripada millah, ya, mengeluarkan pelakunya daripada agama kita, agama Islam. Nah, ini sangat luar biasa pernyataan ini, ya, ngeri kalau mengikuti pernyataan Al-Imam Ibnul Jauzi di sini. Kenapa? Karena sudah berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah yang namanya memerintahkan ini, memerintahkan itu. Maka kita perlu berhati-hati di sini. Kemudian beliau melanjutkan, ya, berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulnya itu merupakan perbuatan kufur dan mengeluarkan orang dari millah. Tidak disangsikan lagi bahwa berdusta terhadap Allah dan Rasulnya dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan, ya, dalam masalah halal dan haram, menghalalkan atau mengharamkan sesuatu
yang tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan perbuatan yang benar-benar kufur. Namun yang masih diperbincangkan adalah berdusta dengan masalah-masalah yang lainnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pernyataan Imam Ibnul Jauzi di sini jelas bahwasanya ketika seseorang itu melakukan atau mengharamkan sesuatu tanpa pernah ada dalil bahwa Allah dan Rasulnya mengharamkan, ya, maka dia telah berbuat kufur, alias dia telah membuat syariat sendiri, syariat yang baru, padahal tidak pernah Allah dan Rasulnya mengajarkannya. Ya, dan contohnya ini sangat banyak sekali. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh, demi Allah saya haramkan diri saya untuk tidak makan nasi. Padahal memakan atau makan nasi itu tadi, ya, itu adalah sesuatu yang perbuatan yang halal dan dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian orang ini mengharamkan, ya, mengharamkan makan sesuatu padahal tidak pernah ada dalilnya, maka itu tidak diperkenankan. Jadi jangan sekali-kali, ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah hijab, ya, masalah hijab ini sudah masalah yang sangat luar biasa. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan bahwasanya hijab itu adalah wajib dan hukumnya bagi seorang wanita harus tertutup, kemudian ada yang mengatakan bahwa hijab tidak wajib. Ini artinya apa? Menidakwajibkan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah, ini konsekuensinya sangat besar. Kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi tadi, justru malah seseorang ini ketika menghalalkan atau mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, atau tidak mewajibkan, ya, apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan dosa dan bahkan mengeluarkan orang tersebut dari millah, dari agama kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Konsekuensinya besar, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan kita kemudian semau kita sendiri dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, ya. Nah, lalu bagaimana ketika seseorang itu menghalalkan atau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya selain dalam hal masalah halal dan haram, bagaimana? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dan mengingatkan kepada kita, Man kadzaba alayya kidbah, barang siapa yang berdusta kepada diriku secara sengaja, kata Nabi, falyatabawwa madja'an minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat berbaring dari api. Au baitan fi jahannam, atau sebuah rumah di neraka jahannam. Jadi kalau kita ini, ya, melakukan sesuatu ibadah atas nama Allah dan Rasulnya, mengatasnamakan, oh ini dalil dari Rasulullah, ini hadis dari Rasulullah, ini adalah firman Allah, ini ajaran agama. No. Ketika kita sudah mengatakan seperti itu, maka wajib hukumnya kita mendatangkan dalil. Ya. Jadi kalau kita ingin mensyariatkan sesuatu, kita bukan haknya. Kita ingin mensunahkan sesuatu, bukan wilayah kita. Itu adalah wilayah Allah dan Rasulnya. Karena yang akan memberikan pahala itu adalah Allah dan Rasulnya. Disinilah saudara-saudara sekalian, ya, letaknya ketika seseorang tidak melakukan, ya, ibadah tanpa ada tuntunan, maka jatuhnya kepada hal yang bid'ah. Dan orang-orang yang membuat bid'ah di sini, orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru, maka akan dituntut orang ini untuk memberikan pahala bagi orang-orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia tempat duduknya akan berada di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak mudah kita ini, ya. Sebetulnya, ya, kalau tidak mudah kita untuk sembarang kemudian kita mengatakan, oh ini hadis Nabi, cek dulu. Ya, cek dulu keberadaannya. Betulkah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda demikian ataukah tidak? Ya. Jangan kita dalam hal masalah agama ini kita bermudah-mudah, ya.
Bermudah-mudah itu artinya pokoknya kalau semaunya sendiri membuat syariat itu, jangan, tidak boleh gitu ya. Kemudian dalam sebuah hadisnya lagi Rasulullah SAW juga ingatkan kepada kita, man rawa anni hadithan yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa meriwayatkan sebuah hadis dariku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, namun dia berpendapat bahwa isinya adalah dusta, maka itu termasuk adalah salah satu pendusta. Nah, jadi kalau kita mengambil dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita sudah ambil dalil, oh ini hadis ini dusta, padahal dia sahih, padahal dia benar, gitu ya. Maka bagaimana? Maka itu termasuk daripada dusta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah juga ingatkan lagi dalam hadis yang lainnya, inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Ya. Jadi dusta atas nama Rasulullah itu, saudara-saudara, tidak seperti dusta terhadap yang lainnya. Dusta kepada saudaranya sendiri, dusta kepada anaknya, dusta kepada bapaknya, dusta kepada ibunya, beda. Dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya besar. Ya, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya dusta kepadaku ini tidak sama dengan dusta kepada siapapun di antara manusia ini. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi, dan siapa yang berdusta atas namaku dan dia sengaja melakukan pendustaan itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tempat akhirnya adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, kalau urusan masalah agama, ya, urusan masalah agama, urusan masalah pahala, urusan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan masalah syariat, maka kembalikan sekali lagi kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita semuanya ini melakukan dan mensyariatkan ibadah-ibadah tersebut tanpa ada dasarnya apapun. Ya, karena apa? Ancamannya sangat besar dan ancamannya sangat berat sekali. Berbahaya jika kita lakukan dengan semau kita sendiri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yutba'ul mu'min 'alal halal kulliha illa al-khiyanah, 'alal khilali kulliha illa al-khiyanah wal kadhib. Ya, setiap mukmin itu diciptakan dengan beragam perangai kecuali khianat dan dusta. Alias yang namanya seorang mukmin, ya, kalau orang itu mengaku saya seorang mukmin, saya orang yang beriman, saya adalah orang muslim, ya. Yang namanya orang mukmin itu adalah tidak pernah berdusta dan tidak pernah berkhianat. Ya, di dalam keterangan yang lain disebutkan, ya, bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan saya ini mukmin, ingat perkataannya, ya, ucapannya mengandung dusta, mengandung bohong atau tidak. Kalau dia mengandung bohong, maka bagaimana? Dia bukanlah seorang mukmin yang sejati. Ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, disebutkan dia itu adalah orang yang, Imam Dhahabi juga mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang terjangkit sifat munafik. Ya. Jadi ciri daripada seorang mukmin itu tidak pernah berdusta. Al-mu'min qad yaqtul wal mu'min qad yazni. Ya. Bisa jadi orang yang beriman itu suatu ketika dia terpleset, dia bisa kali membunuh, bisa jadi dia melakukan perbuatan zina. Tapi al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin yang sejati tidak akan pernah berbohong, tidak akan pernah berdusta. Apalagi berbohong, berdusta atas nama agama, mencatut nama Allah, mencatut nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan kebohongan yang sangat-sangat besar sekali. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini begitu sangat luar biasa. Yutba'ul mu'min 'alal khilal kulliha. Ya, setiap mukmin diciptakan dengan beragam perangai semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal khiyanata wal kadzib, kecuali khianah dan berdusta ataupun berbohong,
Jadi seorang mukmin tidak akan pernah berbohong, apalagi berbohong atas nama syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ataupun dosa besar terkait dengan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Jadi yang berhak membuat syariat, yang berhak untuk kita ikuti, dan ketika kita ingin melakukan sebuah perbuatan dan mengharapkan ridho ataupun pahala dari Allah, maka harus ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak boleh mengatakan apapun, dan kita justru naudzubillah malah menisbatkan ucapan kita kepada ucapan Allah dan Rasulnya, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Ini adalah merupakan sebuah kebohongan yang besar. Ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang besar, dan kita diancam akan mendapatkan siksa daripada Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa besar yang ke-14. Lalu dosa besar yang berikutnya, yang ke-15, adalah melarikan diri dari medan pertempuran, dari medan perang. Ya, ketika seseorang sudah berperang, ya, maka ada syariatnya. Ya, ada syariatnya. Perang ini adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam keterangannya kali ini beliau menyampaikan maksud daripada melarikan diri dari medan perang di sini adalah jika jumlah musuh tidak lebih dari 2 kali jumlah kaum muslimin, kecuali dengan siasat untuk menggabungkan diri dengan pasukan yang lainnya meskipun jauh. Ya, jadi kalau pasukan musuh ini lebih besar, berkali-kali lipat daripada kaum muslimin, ya, melarikan diri di sini adalah untuk melakukan siasat, maka tidak ada masalah, dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Siapa yang membelakangi mereka alias mundur dari medan pertempuran di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat, ya, hendak bergabung dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang-orang itu kembali dengan membawa kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam sebuah pertempuran kok lari tunggang langgang, ya, tidak ada alasan syar'i untuk kemudian dia lari dan dia akhirnya lari, maka bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan marah dan murka kepada orang tersebut. Ya, dilanjutkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Nauzubillah min dzalik. Dan ini termasuk dosa besar, ya. Lari dari medan pertempuran itu termasuk dosa besar. Kaum muslimin tidak pernah dianjurkan untuk menyerang. Tapi kaum muslimin ketika sudah kedatangan musuh, gitu ya, dan dia kekuatannya berimbang, maka dia tidak boleh untuk melarikan dirinya, kecuali bersiasat untuk bergabung dengan kelompok lain, dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Ya, karena itu termasuk dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan kepada kita, ijtanibus sab'al mubiqat. Wa qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Ya. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, hati-hatilah, ya, jauhilah 7 perkara yang merusak, ya, 7 perkara yang merusak. Para sahabat bertanya, apa saja 7 perkara itu ya Rasulullah, gitu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, qala asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihr, yang kedua adalah berbuat sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallah, yang ketiga adalah membunuh atas nama hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali membunuh dengan apa? Perintah Allah, yaitu apa? Ketika seorang itu diserang, maka wajib kaum muslimin untuk mempertahankan dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah wa aklur riba, dosa besar, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wat tawalli yaumaz zahf, dan lari dari medan pertempuran. Ini bagian daripada dosa besar, ya, dalam agama kita tidak dibolehkan.
Kemudian apa? Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini beberapa dosa sudah kita pelajari, dan kali ini kita mempelajari tentang dosa besar meninggalkan medan pertempuran. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah ketika turun iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain, ya, ketika turun ayat ini, ya, apa artinya iyyakum minkum, ya, Al-Anfal ayat 65, iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ada seorang mukmin, ya, yang berperang dan jumlah mereka itu ada 20 orang, dan 20 orang itu adalah 20-20-nya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghlibu mi'atain, maka akan bisa mengalahkan 200 pasukan. Artinya apa? 10 kali lipat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kaum muslimin kekuatannya dan kemenangannya. Allah mewajibkan atas mereka, ya, Allah mewajibkan atas mereka 20 orang muslim tidak melarikan diri apabila menghadapi 200 orang kafir. Nah, ini janji Allah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan itu, maka bagaimana? Maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Yang akan menolong kaum muslimin itu sendiri. Ya. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 biidznillah wallahu ma'as sabirin. Kenapa kaum muslimin itu ketika berperang, ya, tidak boleh meninggalkan medan jihad, tidak boleh meninggalkan medan pertempuran? Allah katakan al-an, sekarang, ya, khaffafallahu ankum, Allah meringankan keadaan kalian, meringankan beban kalian. Wa 'alima anna fikum dha'fa, dan Allah ini maha tahu terhadap kekuatan kalian, ya, bahwa kalian itu ada kelemahannya. Fa iyyakum minkum mi'ah, kalau di antara kalian itu jumlahnya ada 100, mohon maaf, sabir, dan 100 itu adalah orang-orang yang bersabar, yaghlibu mi'atain, maka akan sanggup untuk menghancurkan 200 atau 2 kali lipat dari pasukanmu. Wa iyyakum minkum 1000, kalau di antara kalian itu jumlahnya ada 1000, yaghlibu 2000 biidznillah, maka akan bisa untuk mengalahkan 2000 pasukan biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya di sini bukan masalah kita mengikuti syariat perang atau dan lain-lainnya, tidak. Kunci utamanya di sini adalah Allah sampaikan bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika diuji dengan adanya musuh, orang itu sabar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan apa? Allah Subhanahu wa taala juga akan bantu dia. Ya. Ingat ya. Jadi apapun ujian dari Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, kita perlu menerimanya dengan lapang dada dan sabar. Kenapa demikian? Karena ketika kita menerima dengan lapang dan sabar, Allah selalu bersama kita. Ya. Apapun jenisnya, kalau kita mau bersabar, Allah selalu bersama kita. Ya. Bahkan begini, tentang masalah hutang saja, ya, hutang saja. Sultan Abdul Hamid kedua, atau sultan terakhir daripada dinasti Daulah Utsmaniyah, ya, beliau meyakini satu buah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ma'ad-da'in, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang berhutang kepadanya, yang berhutang, hatta yaqdiyallahu dainahu, hingga orang ini mau melunasi hutangnya. Ya, hutang dengan berniat untuk membayar hutang. Maka selama dia berhutang itu, Allah selalu bersama dia. Suatu ketika Sultan Abdul Hamid ketika sudah mendapatkan hadis ini, beliau punya seorang teman, dan teman ini adalah teman baiknya, ya, dan beliau
suatu ketika mengundang temannya ke istana dan beliau berhutang uang kepada temannya itu. Selesai keluar, pasha ataupun orang dekatnya beliau, ya, ketika orang ini sudah terjadi transaksi hutang berhutang, sultan berhutang kepada temannya, lalu temannya mau pulang, pasha juga pamit dan menemui temannya ini. Tuan, kenapa Amirul Mukminin ini berhutang kepada Anda? Padahal kan kalau secara finansial gitu ya, secara ekonomi ini tidak kurang-kurang, tapi kenapa berhutang? Dia mengatakan beberapa kali sih Pasha, dia berhutang kepada saya, ya, tapi dia selalu menepatinya. Pasha masih penasaran, lalu beliau menghadap kepada khalifah dan bertanya, Tuan, kenapa Anda berhutang kepada pedagang itu atau kepada teman Anda itu? Padahal kalau secara materi dan lain sebagainya dikisahkan semuanya materi, tidak ada kurang-kurang, tapi kenapa Anda masih berhutang? Jawabannya adalah satu tadi, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang berhutang gitu ya, selama dia berkeinginan untuk membayar hutang itu, dan Allah akan menolongnya sampai dia bisa memenuhi pembayaran hutang tersebut. Begitu pula di sini hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janjikan, ya, Allah janjikan kepada kita, wallahu ma'as sabirin, ya, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Mungkin di dalam ayat yang lain Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah sampaikan bahwasanya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang diuji dengan adanya musuh, maka dia harus bersabar. Bersabarnya bagaimana? Ya bersabarnya menolak musuh itu tadi. Bersabarnya apa? Menyerang, kembali menyerang. Karena apa? Karena diserang, mempertahankan dirinya. Ya. Kalau mempertahankan dirinya, wajib hukumnya bagi seorang mukmin. Tidak boleh kita itu kemudian diserang lalu ya pasrah saja, nggak bisa. Kalau demikian akan kita mati konyol. Maka boleh mempertahankan diri. Nah, ketika sudah mempertahankan diri dan kita sabar dengan penderitaan yang kita hadapi, maka Allah akan selalu bersama dengan kita. Apapun jenisnya, bukan hanya masalah perang ini saja. Ya, bukan hanya masalah perang ini saja. Jadi kalau kita ingin agar supaya Allah ini selalu bersama kita, apapun yang kita hadapi, ayo kita laksanakan dengan apa? Dengan sabar, keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu luar biasa kalau kita ini mengutip ataupun mempretelin satu persatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun firman Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Hanya saja kadang-kadang kita ini yang belum maksimal dalam mempelajarinya. Ya, oleh karenanya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya adalah menuntut ilmu, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ini perlu juga kita yakini ya, bahwa menuntut ilmu ini mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini seperti cara memahami hadis tadi ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kalau kita ini posisi kita ingin selalu dimudahkan oleh Allah menuju surga, gemar menuntut ilmu, gemar mengaji, ya, gemar mencari di mana adanya ilmu, disitulah kita selalu berada. Nah ini ya, ini yang perlu terus-menerus kita cari. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini ada dua materi ya, yang kita pelajari. Di antaranya adalah berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulnya. Ini merupakan dosa yang sangat besar sekali, dan hati-hati ya, jangan sampai kita semuanya ini ikut-ikutan dalam berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan begitu pula ancamannya begitu sangat besar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah melarikan diri dari medan perang. Ini juga tidak boleh bagi seorang mukmin, ya, kecuali kalau itu hanya untuk siasat. Tanpa adanya siasat, maka ketika kekuatan dan masih memungkinkan, maka terus maju dan berjihad fisabilillah, meninggal dalam keadaan syahid. Dan ketika orang sudah meninggal dalam keadaan syahid, maka sungguh sangat luar biasa pahalanya. Dan itu adalah merupakan sanamul Islam, puncak kejayaan dan puncak amal terbaik di dalam agama kita. Subhanallah. Jadi
Oleh karenanya, ayo mari kita siapkan diri kita, ya, siapkan iman kita, siapkan dada kita. Selama kita bersabar dalam menghadapi itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengan kita. Ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Apapun kondisinya, selama kita minta bantuannya itu hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan terus berada dan selalu berada di samping kita. Ya, tapi kalau iman kita ini tidak kuat, waliyadzubillah, bahaya sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan daripada diri kita. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 poin ini ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang sangat besar, ya. Jangan sampai terpeleset lidah kita, jangan sampai berdusta atas nama Allah dan Rasulnya tanpa kita ada bukti, tanpa kita ada dalil. Dan yang kedua, ini adalah merupakan syariat Allah. Ketika berjuang di jalan Allah, selalu bersabar. Dan ketika kita bersabar, maka kekuatan terbesar adalah kekuatan Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.